Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, berjumpa kembali dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya masih sama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu yang pastinya seru banget dan bermanfaat untuk pemirsa di rumah pastinya. Di episode kali ini pembahasannya seru banget karena kita akan mengundang entrepreneur muda. Ini tuh salah satu bisnis yang sangat out of the box banget gitu, yang belakangan ini viral di media sosial, yaitu bisnisnya mengenai t-shirt kompres. Ini pasti pemirsa di rumah juga udah sering melihat gitu ya, mungkin di FYP, TikTok dan lain sebagainya udah pernah ngelihat bisnis yang satu ini. Nah, kita di sini mau manggil salah satu entrepreneur muda atau pengusaha bisnis dari t-shirt kompres ini. Langsung aja, ini dia Kak Wibowo. Halo Kak Wibowo. Halo Kak VJ. Kak Wibowo mungkin bisa disapa dulu nih Kak, Sobat Milenial di rumah. Halo Sobat Milenial, apa kabar? Perkenalkan, saya Wibowo. Oke, Kak Bowo, ini mungkin Sobat Milenial di rumah masih ada yang belum tahu nih Kak Bowo tuh siapa sebenarnya. Nih Kak Bowo sebenarnya siapa sih gitu kan? Mungkin Sobat Milenial di rumah masih ada yang belum kenal Kak Bowo gitu. Halo, perkenalkan, saya Wibowo selaku owner dari Press It ID, kayak gitu ya. Oke, salah satu entrepreneur muda, bisnisnya t-shirt kompres itu ya. Nama ininya apa? Press.id. Pressit.id ya. Pressit.id, oke. Nih pemirsa mungkin bisa dikunjungin salah satu bisnisnya yang mungkin suka lewat di FYP TikTok nih, suka ada nih bisnis-bisnis t-shirt kompres ini. Nah, kita mau ngobrol sama Kak Bowo seputar dunia bisnisnya di bidang ini gitu. Nah, tapi sebelum kita ngebahas soal bisnisnya, aku pengen tanya dulu sih Kak Bowo, sekarang sibuknya lagi ngapain aja sih? Sekarang sibuknya lagi ini bisnis Pressit ini, t-shirt kompres ini, dan kebetulan alhamdulillah lagi sibuk dapat proyekan besar sih untuk acara suatu instansi di Bali. Oh, jadi selain bisnis, tapi kakak juga apa IO apa tuh kalau boleh tahu? Oh enggak, ini bisnis ini aja, cuman dari bisnis ini saya dapat proyekan suatu acara di Bali gitu untuk souvenir. Membuat. Oh, jadi merchandise gitu ya kalau misalkan di acara-acara gitu. Oke. Ya. Nah Kak, ini agak cukup unik sih bisnisnya gitu ya, pencetus t-shirt kompres gitu yang mungkin nggak pernah kepikiran kalau ada baju sekecil itu gitu bisa jadi baju yang sampai pada akhirnya kita bisa pakai sehari-hari. Itu gimana sih Kak awalnya kepikiran sampai pada akhirnya bisnis t-shirt kompres itu? Sebetulnya ide ini khususnya teknologi ini sudah berkembangnya sudah cukup lama di luar negeri, di Amerika dan Cina sekitar 5 hingga 6 tahun yang lalu. Nah, ini awal mulanya saya kan dulu juga suka scroll TikTok. Di tahun 2019 saya scroll TikTok, ketemu tuh ada suatu akun yang nge-upload produk t-shirt ini, cuman di luar negeri, orang luar negeri gitu. Nah, kebetulan saya juga di tahun 2019 lagi sedang bisnis juga, tapi bukan di bidang kaos seperti ini, cuman di bidang otomotif. Nah, kebetulan saat itu saya lumayan tertarik gitu ya. Saya langsung observasi di internet gimana sih sistem pembuatan produk ini. Kebetulan saat saya lihat di YouTube, setelah observasi melihat mesinnya, kebetulan bidangnya sama dengan dulu saya sekolah kuliah di Bandung gitu, teknik mesin. Jadi kebayang lah gitu. Jadi ada saat itu ada niat akan membuat alat tersebut gitu. Jadi awalnya lihat di FYP TikTok mengadopsi dari bisnis luar negeri yang sampai pada akhirnya sekarang dibangun di Indonesia ini gitu ya. Kebetulan nih Kak Bowo tuh salah satu pebisnis t-shirt kompres itu. Oke Kak, nah ini kan agak menarik sih. Maksudnya bisnis yang tadi Kakak jelasin gitu ya, t-shirt kompres ini mengadopsi dari luar negeri sampai pada akhirnya diadopsi untuk dikembangkan bisnisnya di Indonesia ini sendiri. Nah, kalau kita ngebahas soal bisnis, kenapa sih Kak tertarik di dalam dunia bisnis ini? Oh, kalau saya untuk bidang bisnis ini saya tertarik karena kebetulan saya sejak kuliah juga sudah memulai bisnis gitu ya.
sempat sih tertarik dengan masuk ke kantor, anak-anak kantor, maksudnya kerja di kantoran. Cuman saya orangnya kalau ada aturan yang tidak sesuai dengan saya suka nggak bisa gitu. Jadi saya lebih ke bisnis aja, jadi buat saya sendiri gitu. Tapi sebelumnya ada nggak sih pengalaman sebelum ngebangun usaha si T-shirt kompres ini? Sebelumnya usaha apa gitu, pernah nggak? Sebelumnya pernah, di tahun 2019 ini saya tuh bisnisnya di vapor blasting mesin gitu, bagian otomotif bisnisnya gitu. Sebelumnya pernah bisnis seperti itu. Berarti untuk mulai si bisnis T-shirt kompres ini kurang lebih dari tahun berapa tuh? Awal mulanya 2000, terciptanya mesinnya 2020 akhir Desember untuk bisnis ini ya. Dan sampai sekarang akhirnya 2022 sekitar kurang lebih 2 tahunan lah ya menjalani. 2 tahunan bisnis. Ya untuk Presit ini. Oke, ini bisnis T-shirt kompres ini kan terbilang baru ya Kak di Indonesia. Maksudnya nggak semua orang mungkin familiar apa sih gitu sebelumnya. Apa sih hambatan untuk memasarkan bisnis yang Kakak punya tuh? Hambatan yang pertama ya pastinya dengan produk baru ini kan kesan pertama orang-orang melihat tuh apa sih ini bentuk-bentuknya. Awalnya sih ya waktu saya pertama mengiklankan itu kan di TikTok, banyak komenan ini apa sih, bikin ribet, atau kadang ada yang bilang ini bukan baju atau bajunya akan bikin sobek terus sablonnya rusak. Awal mulanya sih gitu, dukanya kayak gitu. Awal mulanya orang banyak yang mungkin underestimate ya. Ya. Mengunderestimate gitu, apa sih bentuknya segala macam. Tapi emang agak unik sih Kak, maksudnya dari mungkin kalau kita bisa lihat gitu ya, baju atau kaos gitu ya, ini agak diukurkan, maksudnya dibikin kecil kayak gitu. Ngerasa kesulitan, maksudnya itu Kakak belajar otodidak kah, atau misalkan punya teman yang memang punya udah berkecimpung di dalam dunia si T-shirt kompres itu, atau gimana tuh? Kalau ini lebih otodidak sih Kak, cuman saya menyambung dengan mata kuliah saya dulu, karena dari sistem permesinan dari alat tersebut ada sangkut pautnya dengan kuliah saya dulu gitu. Jadi saya terbayang gitu. Berarti dulu kuliahnya jurusan manajemen bisnis atau apa? Dulu teknik mesin. Oh, teknik mesin. Terus sampai pada akhirnya ini menyalurkan ke bisnis itu ya? Iya, karena ada sangkut pautnya gitu. Jadi tahulah sistem pembuatannya hingga ngepres kecil gitu. Oh gitu. Gimana Kak, respon pertama kali pembeli untuk ngebeli T-shirt kompres itu? Apakah misalkan teman-temannya gitu yang awalnya beli, apa justru orang lain gitu yang beli si produk yang Kakak jual tuh? Yang pertama sih dari nyoba-nyoba mah dari keluarga sendiri. Yaitu alhamdulillah ada feedback baiknya, pada terkesan yang pertama heran sih, maksudnya kenapa sih kaos bisa sekecil ini, pada heran-heran. Terus pada penasaran juga, mereka juga pada nawar-nawarin ke yang lain seperti itu. Awalnya dari keluarga sendiri. Keluarga dulu saya memperkenalkan keluarga. Tapi dari si usaha ini sempat observasi gitu nggak sih? Maksudnya untuk sampai pada akhirnya dipasarkan ke luas gitu. Sempat observasi untuk maksudnya kayak mungkin ngasih testimoni ke ke teman-temannya gitu, dicoba dulu nih kaosnya, nggak cuma bentuknya yang unik tapi bahannya juga kualitasnya oke dan lain sebagainya. Sempat ada kayak gitu juga nggak prosesnya atau gimana? Sempat observasi juga tentang produk ini, hasilnya seperti apa ke teman saya. Sempat ada sedikit kesalahan saat proses pelipatannya, mengakibatkan sedikit dari sablonnya ada sedikit kena scratch sedikit gitu. Cuman saya langsung di situ evaluasi, jadi sampai sekarang alhamdulillah tidak ada scratch dari sablon maupun dari si kaosnya. Dari seiring berjalannya proses ini akhirnya dievaluasi sampai pada akhirnya gak cuma bentuknya yang unik tentunya, pasti ya kaosnya juga beneran bisa dipakai gitu ya Kak. Iya, aman ya.
Tapi kalau untuk bentuknya kayak gitu, kan biasanya kan kalau kaos tuh ada ya Kak, maksudnya bahan-bahannya gitu kan, misalkan bahan premium atau bahan yang biasa gitu kan. Nah biasanya ada nggak sih kalau dari Kakak sendiri, apakah cuma satu jenis aja Kakak misalkan menonjolkan si bentuk yang unik itu atau gimana? Kalau untuk ini khusus dari press ini, bahan press ini khususnya hanya katun saja yang bisa dipres, selain itu tidak bisa dipres kayak gitu. Dari saya menggunakan produknya itu katun 100% katun, dan bahannya ada dari 30S hingga 24S gitu. Jadi hanya bahan katun aja ya yang bisa dipres sampai sekecil ya, bentuknya betul. Oke, baik. Tapi sejauh ini gimana Kak? Apa namanya, sejauh mungkin 2 tahun kurang lebih membangun bisnis si t-shirt kompres ini, banyak gak peminatnya? Alhamdulillah banyak setelah suka FYP di TikTok gitu ya. Jadi orang-orang pada tahu gitu produk-produk t-shirt kompres gitu. Alhamdulillah rame. Sempet kebayang nggak tuh sampai pada akhirnya ini bisnisnya tuh ternyata wah booming gitu? Ya sempet kaget juga waktu awal-awal, malah pemasaran di TikTok jarang FYP, terus gimana ini orang-orang nggak tertarik atau apa, tiba-tiba beberapa bulan langsung FYP pada rame gitu. Kaget juga. Tapi kalau untuk sistem pemasarannya sendiri itu biasanya kalau Kakak sendiri di mana? Apakah ada offline store-nya atau jual online aja di marketplace? Kalau saya sih sampai sekarang cuma di online store aja sih Kak, gitu. Di online store aja. Jadi maksudnya pemasarannya ya cukup. Nah kalau boleh tahu nih Kak, maksudnya dari booming FYP sampai ada akhirnya mungkin orang tertarik nih, ini bentuknya unik, apakah kualitas kaosnya ini bisa meyakinkan untuk dipakai atau gimana gitu ya? Itu apa namanya agak ngerasa struggling sendiri nggak sih Kak untuk meyakinkan pembeli bahwa kualitas bahan atau misalkan kaos ini juga ya emang layak untuk dipakai gitu? Ya, saya juga kan kalau misalkan buat video di TikTok, saya ngejelasin dari proses pencelupan hingga penjemuran hingga di proses dipakainya itu melihatkan hasil dari sablon apakah rusak atau enggak, terus dari kainnya rusak atau enggak, saya itu dijelasin. Dan di sini dalam video ditampilkan tidak ada kerusakan sama sekali. Cuman emang sih kalau misalkan kusut sedikit emang ada, cuman itu kalau disetrika hilang seperti baju biasa pada umumnya gitu. Jadi pembeli udah tahu ya, maksudnya hal-hal yang kayak gitu dari prosesnya sampai pada akhirnya dia memilih untuk membeli produk tersebut tuh udah tahu gitu ya dari proses-proses itunya. Nah, ini kan menarik sih Kak. Maksudnya mungkin bisnis ini bisa terkenal gitu kan, bisa booming atas berkat dari maraknya era digital ini gitu kan. Menurut Kakak sendiri nih sebagai pebisnis, apalagi ini produk yang merupakan suatu produk yang baru gitu ya di Indonesia, merasa terbantu gak atas kemajuan di era digital ini, khususnya media sosial kayak TikTok, Instagram dan lain sebagainya nih Kak? Oh iya, tuh untuk era digital ini saya sangat terbantu sekali karena saya nggak tahu kalau misalkan kayak media sosial nggak ada, saya mau ngiklanin di mana gitu, karena saya sangat terbantu dengan khususnya TikTok, itu sangat-sangat membantu sih, dan Instagram juga gitu. Kalau untuk melihat pesaing bisnisnya sendiri, apalagi kan di era digital ini kan orang bisa apa aja tuh ngejualin gitu ya. Apalagi mungkin t-shirt kompres ini kan mungkin di luar negeri juga ada orang bisa mesan dari luar negeri dan lain sebagainya. Melihat persaingan bisnis di era digital gimana nih Kak? Untuk persaingan khususnya di produk kecil ini, preset ini, untuk saat ini sih udah ada beberapa sih kompetitor. Cuma saya tidak bisa disebutkan, cuman ada beberapa lah. Gitu untuk kompetitor untuk khusus di produk t-shirt kompres ini ada beberapa sih. Tapi melihat kompetitor justru membuat apa tuh dari Kakak sendiri, dari Kak Bowo sendiri? Apakah melihat sebuah motivasi ataukah sebagai acuan atau seperti apa? Ya itu kalau melihat dari kompetitor sekarang, saya malah jadi tambah termotivasi gitu Kak. Contohnya saya juga nanti ada proyekan, kan sekarang produk saya bentuknya kaos kecil ya. Nah nanti insya Allah kedepannya kalau ada rezeki saya akan membuatnya bentuk love. Bentuk love?
Ya. Jadi mungkin nih kalau orang-orang sekarang zaman-zamannya bucin bisa jadi Ya, betul. bisa jadi ide yang sangat menarik ya pemirsa, untuk jadi kado untuk orang-orang terkasih gitu ya. Emang ini inovasi inovasi-inovasi ini harus bisa terus dikembangkan ya di era digital ini, apalagi semakin maraknya gitu ya, yang sangat luar biasa ini di dalam dunia bisnis. Nah Kak, ngomongin soal pas pemasaran di dalam t-shirt kompres ini, sempat ngerasa kewalahan nggak? Ini biasanya kalau di FYP TikTok nih orang kalau udah happening, wah banyak banget tuh yang order. Sempat ngerasa kewalahan nggak tuh? Tempat sih Kak, contohnya untuk sekarang, proyekan sekarang kan cukup lumayan banyak ya, ditambah lagi karena Shopee saya tidak bisa diliburkan gitu, jadi agak-agak numpuk gitu, agak-agak sedikit kewalahan lah, karena kita juga kan cuman bertiga gitu ya yang kerja, maksudnya yang packing, terus yang ininya cuma bertiga, ibu saya sama calon istri saya cuma bertiga, jadi agak kewalahan gitu. Berarti itu timnya dari keluarga sendiri ya untuk membangun bisnis ini? Ya, betul. Nah Kak, ini kan bisnis Kakak udah ngejalanin dari akhir tahun 2020 sampai sekarang gitu ya. Yang tadi Kakak bilang sempat awalnya upload di TikTok, belum FYP, lama-kelamaan. Nah, sampai pada akhirnya booming itu sekitar bulan atau tahun berapa tuh Kak? Kita jaraknya 4 bulanan lah Kak. Baru boomingnya gitu, setelah udah mulai upload TikTok 4 bulanan, alhamdulillah langsung rame. Oke. Jadi setelah 4 bulan membangun bisnis, alhamdulillah ternyata responnya bagus gitu ya di masyarakat, khususnya di netizen yang ingin membeli online produk ini. Nah Kak Bowo, ini sangat menarik, apalagi ini soal bisnis produk t-shirt kompres, tapi kita akan bahas untuk mengenai ini apakah penjualan t-shirt kompres ini ready stock atau justru open PO gitu, seperti yang biasanya para pebisnis lakukan. Tapi nanti jangan dulu dijawab Kak Bowo, kita akan jeda dulu. Jadi sobat milenial jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.